Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Umi Marfuat Zahro, NIM 53020240050. Di sini saya sebagai host dan di sebelah saya ada narasumber kita yaitu Mbak Nurul Dahlia dengan NIM 53020240049. Di sini kami akan membahas tentang rukun iman yang keenam atau qada dan qadar. Langsung saja, apa sih pendapat Mbak Lia tentang qada dan qadar? Jadi, qada itu adalah pengetahuan Allah atau ilmunya Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi gitu. Nah, sedangkan qadar itu adalah segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sedangkan qada sendiri contohnya adalah Allah sudah mengetahui bahwa kamu itu nanti akan menikah, akan punya anak, dan nanti anak-anaknya akan menjadi ulama. Nah, tentu seperti itu. Sedangkan qadar adalah ketika kamu sudah menikah. Jadi ketika kamu belum menikah itu namanya masih qada. Tapi ketika kamu sudah menikah, itu namanya qadar. Sudah menikah, terus kemudian menikah punya anak, terus anak itu kamu didik, kemudian jadi ulama. Nah, itu namanya adalah qadar. Seperti itu. Terus bagaimana cara memahami dan mempraktekkan rukun iman yang keenam? Jadi caranya kita memahami rukun iman yang keenam yakni kepada qada dan qadar ya. Nah, meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu atas kuasa dan kehendaknya Allah. Jadi contohnya itu adalah jika ada seseorang dan sudah ditakdirkan qadanya sudah ditakdirkan bahwa anaknya akan menjadi seorang ulama. Nah, maka ketika anak itu belum terlahir, seperti tadi, belum terlahir dan belum diajari, maka itu adalah sebuah qadanya Allah, ketetapannya Allah bahwa nanti anak itu akan menjadi seorang ulama. Nah, ketika anak itu nanti belajar, mulai diajari sama ibunya, mulai diajari di madrasah, di sekolahan ataupun yang lainnya. Nah, dan kemudian menjadi seorang ulama, itu namanya adalah qadar gitu. Selanjutnya ada lagi? Sudah cukup. Terus bagaimana sikap orang yang sudah beriman qada dan qadar tetapi masih diberi kesulitan sama Allah? Jadi sikap orang yang ketika dikasih kesulitan sama Allah, terus cara mengimani qada dan qadar itu gimana? Nah, satu, sabar, terus tabah, terus tidak mencela atau bahasanya tuh kufur terhadap takdir. Jadi kalau kalau di bahasanya bersyukur ya, bersyukur itu ada namanya mensyukuri nikmat, ada kufur nikmat. Sama kayak halnya takdir itu juga ada namanya ridho dengan takdir Allah dan kufur dengan takdir Allah. Kufur itu apa? Mengingkari. Jadi jangan sampai orang yang sedang mengalami kesulitan itu mengingkari takdir Allah gitu. Karena takdir itu adalah bagian dari ketetapannya Allah, bagian dari ilmunya Allah. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, takdir itu ada apa aja sih, Mbak? Jadi takdir itu ada dua, satu takdir mubrom dan satu takdir mu'alak. Nah, takdir mubrom sendiri takdir Nah, jadi takdir mubrom sendiri itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya kita lahir di rahim siapa itu kita nggak bisa menentukan, kita harus di sini, itu nggak bisa. Kemudian jodoh, kemudian ajal. Nah, kita juga nggak bisa tuh nanti mengundur, aku nanti mau nggak bisa memilih tuh mau wafat hari ini, mau besok, atau mau setahun kemudian, itu kita nggak bisa memilih. Nah, konsep dari takdir mubrom ini adalah kita harus ridho dengan segala ketetapannya Allah.
sehingga nantinya kita akan menjadi seorang yang nah, jadi konsep dari takdir mubrom ini adalah mengajarkan manusia untuk selalu berserah diri kepada Allah. Jadi, konsep takdir mubrom ini adalah mengajarkan manusia untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu adalah takdir yang ada usaha yang dilakukan oleh manusia itu. Contoh, manusia itu ingin makan. Takdirnya dia ditakdirkan makan jam sekian, tapi ketika dia tidak melakukan kegiatan tersebut atau tidak mengambil makan atau tidak ada usaha membeli atau memasak, jadi dia tidak jadi takdir mu'alak ini adalah seperti contohnya orang yang mau makan. Nah, jadi takdirnya ketika dia pengen makan, dia harus mengusahakan. Terus selain itu dia pengen menjadi seorang yang berwawasan, jadi dia harus mengusahakan untuk belajar. Tapi dia pengen berwawasan sedangkan dia nggak ada usaha untuk belajar, nah itu yang nggak bisa gitu. Terus selanjutnya kesehatan, jadi ketika dia pengen sehat, ya berarti dia harus mengusahakan untuk makan makanannya sehat, berolahraga, nggak tidur-tiduran, nggak males-malesan, seperti itu. Mungkin ada lagi pendapat dari Mbak Lia? Sudah cukup. Baik, terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, salah tindakan, dan kekeliruan lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.